Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Puji Tuhan, saat ini kita boleh sama-sama bergabung kembali dalam Cool Online GBI Rayon 17 Lampung. Mari saya mengajak kita semua untuk sama-sama memuji menyembah Tuhan karena kita percaya Roh Kudus bertahta atas puji-pujian umatnya. Dan Roh Kudus akan memberikan sukacita, damai sejahtera dan mengubahkan setiap kita. Haleluya! Mari sama-sama menari untuk Tuhan. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tenang.
Mari bersama kita menyembah Tuhan. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita minta Roh Kudus untuk mengubahkan kita saat ini. Ya Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu
Allah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Ya Tuhan, dan ku mau memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu, sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Dan ku mau memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu, sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Mari bersama katakan pada Tuhan. Dan ku mau memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu, sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Biar Engkau yang semakin besar di dalam kami ya Tuhan. Biar dalam hidup kami memancarkan kemuliaan-Mu yang menyelamatkan banyak jiwa untuk datang kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Shalom, selamat bergabung kembali di dalam Cool Online GBI Rayon 17. Yuk kita sama-sama bersemangat bersekutu di dalam Tuhan. Kita percaya walaupun secara online Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita akan mulai Cool Online kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami dan Engkau mau menyampaikan sesuatu buat kami. Maka Tuhan, pakailah mulut bibir hamba-Mu yang terbatas ini untuk bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu yang tidak terbatas itu. Dan Tuhan, biarlah kami minta hikmat, pengertian, pengetahuan yang dari Engkau, supaya kami bukan hanya sekedar menjadi pendengar, tapi kami minta rema, kami minta supaya kami bisa mengerti, menangkap, dan terlebih lagi kami minta Engkau mampukan kami untuk bisa menjadi pelaku firman-Mu ini Tuhan. Tuhan, berbicaralah buat kami. Kami serahkan waktu dan tempat di dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau Bapa yang baik yang selalu mau berbicara buat kami. Terima kasih Bapak, berbicaralah. Mari semua yang siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Oke, baik, sesuai dengan tema yang diberikan oleh Bapak Gembala Rayon 17 kita sedang masukin tema dalam panggilan untuk menjadi saksi. Maka hari ini saya akan bercerita tentang menjadi saksi bagi Kristus. Oke,
Ayatnya diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Kita akan menerima kuasa dan kita akan menjadi saksinya Yesus, saksinya Tuhan. Berarti panggilan untuk menjadi saksi itu Tuhan yang panggil kita. Setiap orang percaya harus menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus bukan hanya tugasnya pendeta, bukan hanya tugasnya gembala kul, tapi setiap orang yang percaya dipanggil untuk menjadi saksi. Amin. Yuk kita mau jadi saksi ya Kristus. Haleluya. Oke, panggilan untuk menjadi saksi menekankan bahwa setiap orang percaya dipanggil untuk bersaksi tentang iman dan pengalaman mereka dengan Tuhan. Bukan hanya melalui kata-kata saja, tetapi juga melalui tindakan dari kehidupan kita sehari-hari. Panggilan ini merupakan bagian dari amanat agung untuk menyebarkan kabar baik dan menjadi cahaya di tengah dunia ini. So, kita semua dipanggil. Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau kita dipanggil, ayo kita responin panggilan itu. Ayo kita responin panggilan dan kita menjadi saksi bagi Kristus. Amin. Ada dua bentuk dalam bersaksi. Yang pertama adalah secara aktif atau secara langsung. Kisah Para Rasul 8 ayat 6. Ketika orang banyak itu mendengar, garis bawahi kata mendengar. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Jadi bersaksi itu bisa melalui secara langsung, itu melalui kata-kata, ngomong, bicara, kesaksian, memberitakan Injil, menyampaikan tentang mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, tentang hal-hal baik yang Tuhan Yesus sudah lakukan, baik melalui hidup kita atau melalui hidup orang lain yang kita pastikan kebenarannya itu. Kita bisa bersaksi secara langsung, secara aktif melalui kata-kata kita. Yang kedua, bisa bersaksi secara pasif atau tidak langsung. Oke. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat, garis ke bawah kata melihat, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Yaitu melalui kehidupan kita, artinya hidup kita itu harus menjadi surat yang terbuka, yang bisa dibaca oleh orang di sekitar kita dan melalui doa kita bagi mereka yang akan menerima keselamatan. Secara tidak langsung artinya secara pasif, artinya kita tidak ngomong, kita tidak bicara sama orang, tapi melalui kelakuan hidup kita sehari-hari, melalui apa yang kita perbuat dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya itu menjadi sebuah buku terbuka yang bisa dilihat sama orang. Orang yang melihat kehidupan kita yang ada bersama dengan Yesus, orang bisa, oh orang Kristen itu luar biasa ya. Oh orang Kristen itu bisa tetap sabar ya. Oh orang Kristen itu bisa tetap menguasai diri ya. Bagian kita bisa menjadi saksi dengan secara langsung melalui kata-kata, bisa secara tidak langsung dengan melakukan apa yang menjadi kegiatan hidup kita sehari-hari. Dan biasanya orang lebih menilai apa yang menjadi kehidupan kita daripada apa yang kita omongkan. Karena orang akan sangat kecewa ketika kita hanya ngomongnya saja, murid Tuhan, saya adalah orang Kristen, saya adalah orang yang taat. Tapi kehidupan fakta nyatanya tidak menunjukkan bahwa dia seorang Kristen, seorang yang taat. Orang sangat akan kecewa melihat hal seperti itu. Yuk kita jadi orang yang bisa secara langsung dengan kata-kata menunjukkan, menjadi saksi bagi Kristus, dan melalui kehidupan kita, kelakuan kita, kita tunjukkan kita adalah saksi Kristus. Amin. Kemudian, kalau kita mundur satu ayat dari Matius 5 ayat 16 tadi. Matius 5 ayat 15. Lagi pula orang tidak meletakkan pelita di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangin semua orang di dalam rumah itu. Terang itu ada, pelita itu terang, tapi tidak boleh ditaruh di bawah gantang,
tidak bisa dilihat sama orang. Kita tahu Tuhan itu baik. Kita mungkin pernah mengalami kebaikan Tuhan. Kita pernah ditolong sama Tuhan. Kita pernah merasakan mujizat Tuhan. Tapi kalau kita tidak pernah bersaksi, tidak pernah menyampaikan itu semua, itu hanya menjadi terang bagi kita sendiri. Tapi kita mau apa yang menjadi terang kita? Pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan, itu bisa kita sampaikan. Menjadi bagian dari orang yang bersaksi. Supaya bukan hanya kita yang menerima kebaikan Tuhan, tapi orang yang mendengar bahwa kita ditolong Tuhan. Orang yang mendengar itu akan punya pengharapan. Kalau saya ditolong Tuhan, kalau orang itu ditolong, maka saya akan ditolong orang. Orang akan punya pengharapan ketika mendengar kita bersaksi. Yuk, mau yuk bersaksi untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan supaya untuk gaya-gayaan, bukan supaya wah saya hebat, saya ditolong Tuhan, bukan. Tapi biarlah apa yang menjadi kesaksian kita itu memuliakan Tuhan. Amin. Kemudian bersaksi itu membutuhkan persiapan, termasuk membangun hubungan. Katakan membangun hubungan. Karena membangun hubungan itu sangat penting. Membangun hubungan yang erat dengan Tuhan melalui doa dan firman-Nya. Bahkan ada lagunya loh. Saya coba nyanyikan ya. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Perhatikanlah, ketika kita terhubung sama Tuhan, selalu melekat sama Tuhan, dan menjadikan firman itu dasar daripada hidup kita, maka kita akan dilayakkan dan memampukan untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kita akan dimampukan untuk menjadi saksi Kristus. Ayo bangun hubungan sama Tuhan. Bangun hubungan yang erat sama Tuhan. Selalu terhubung sama Tuhan. Amin. Oke. Panggilan untuk bersaksi bukan untuk mengekang kebahagiaan pribadi. Ada orang yang ketika disuruh bersaksi, aduh gak maulah, saya malu. Saya akan malu sekali. Saya bisa gemeter. Saya nggak berani bersaksi. No. Jangan punya pikiran seperti itu. Panggilan untuk bersaksi itu bukan untuk mengekang kebahagiaan kita, tetapi untuk menemukan kegembiraan dalam melayani Tuhan dan membawa sukacita bagi orang lain. Ketika kita bersaksi, kita akan merasakan kebahagiaan itu, dan orang lain akan merasakan sukacita. Yo, bersaksi, ya. Oke. Kekuatan dan keberanian untuk bersaksi berasal dari Tuhan. Bukan dari kemampuan kita sendiri. Tapi keberanian itu berasal dari Tuhan. Jadi jangan pernah katakan saya nggak bisa jadi saksi Tuhan. Ada Tuhan yang memampukan kita. Karena kekuatan dan kemampuan itu asalnya dari Tuhan. Oke? Bersaksi seharusnya menjadi sumber sukacita dan kegembiraan. Bukan jadi beban. Jangan pernah merasa ketika disuruh bersaksi, aduh gak maulah jadikan beban. No. Jangan pernah menjadikan itu sebuah beban. Tapi yuk mau bersaksi, menjadikan itu sebuah sukacita. Karena sesungguhnya dengan menjadi saksi bagi Kristus, kita sedang menjadi bagian dari orang-orang yang melakukan amanat agung bagi Tuhan. Oke? Matius 28 ayat 18-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Perhatikan tuh. Ayat 19 dikatakan pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Ayat 20, ketahuilah Tuhan menyertai kita senantiasa. Bahkan kalau saya kembali ke ayat yang pertama saya sampaikan tadi, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Di awal tadi dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau saya rangkum,
Jika kita dipanggil, disertain, dan diberi kuasa untuk menjadi saksi bagi Kristus. Agar setiap orang tuh tahu dan kenal siapa juru selamat. Siapa itu Yesus Kristus. Kita itu dipanggil, disertain, dan diberi kuasa. Jadi jangan pernah bilang saya nggak bisa jadi saksi. Kita itu dipanggil. Kalau yang panggil Tuhan, Tuhan pasti mampukan kita. Kita yang disertain sama Dia. Kalau Dia menyertain kita, tidak ada yang tidak bisa. Bahkan kita diberi kuasa. Kuasa. Bukan hanya bersaksi, tapi kuasa untuk menuai jiwa. Amin. Oke. Saya dulu orang yang nggak pernah berani bersaksi. Saya pernah dapat sebuah mujizat besar. Besar sekali mujizat itu. Dan itu betul-betul pertolongan Tuhan. Tapi saya nggak berani bersaksi. Saya dulu orang yang nggak pernah berani bicara di depan orang. Jadi kesaksian saya itu hanya saya sampaikan kepada satu orang. Kalau saya lagi sama satu orang, saya berani bersaksi tentang apa yang saya alamin, tentang kebaikan Tuhan yang sedang saya alami, yang sudah saya alamin. Saya berani bersaksi. Suatu hari saya ngalamin kebaikan Tuhan, banget mujizat Tuhan. Dan saya hanya bisa bersaksi sama satu orang. Waktu itu saya sedang pelayanan di BOM. Pelayanan ke kantor-kantor, sekarang MOR namanya. Oke. Saya bukan pelayanan siapa sih, saya bukan bagian yang bawa firman di situ karena saya nggak berani bicara di depan orang. Saya hanya menjadi seorang yang menemani pembicara, driver lah. Gitu. Ketika saya nyetir, saya nemanin seorang pembicara, saya berani bersaksi sama dia karena di mobil hanya 2 orang. Waktu saya bersaksi sama pembicara itu, hamba Tuhan, dia bilang kesaksianmu itu luar biasa. Itu kesaksian yang kalau didengar orang pasti menguatkan orang. Itu pertolongan Tuhan yang luar biasa, itu mujizat besar. Iya Pak, tapi saya nggak berani bersaksi depan orang kok. Dia kasih saya satu kekuatan. Dia bilang gitu, bersaksi itu memuliakan Tuhan. Kamu tidak berani bersaksi, itu pekerjaan iblis. Kamu dibuat takut untuk bersaksi karena kesaksianmu itu akan memuliakan Tuhan dan banyak sekali membangkitkan semangat orang. Oh, sejak itu saya merasa, iya, saya harus bersaksi. Oh, sejak itu saya berani bersaksi. Saya berani bersaksi di depan kul. Saya berani bicara di kul. Saya mulai berani bersaksi. Dan ketika saya mulai berani bersaksi, banyak kesaksian yang saya berani upayakan. Mulai saja. Ketika kita mulai, Tuhan akan berikan kuasa untuk kita terus bersaksi. Kebaikan demi kebaikan Tuhan itu banyak sekali dalam hidup kita. Masa sih kebaikan Tuhan yang sudah begitu baik sama kita mau kita simpan sendiri? Ayo bagikan supaya orang di luar sana juga bisa punya pengharapan, mendapatkan kekuatan. Ayo bersaksi. Amin. Ada sebuah kesaksian yang pernah saya baca di Google, di medsos. Kesaksian dari seorang bernama Teddy Hong. Teddy Hong ini sebuah bos gangster di Hong Kong. Bos yang sangat kaya, bos dari kasino. Dia punya 200 lebih kasino, ada di Hong Kong, ada di Taiwan, bahkan sampai di Filipina. Oke. Dia bukan hanya bisnis kasino, dia punya bisnis prostitusi. Dia bahkan bisnis narkoba, kaya banget. Dia punya istri 4, punya pacar 7. Itu belum genduk-gendiknya, belum simpannya yang lain. Jadi dia bergelimang harta, bergelimang wanita, hidupnya penuh dengan dosa. Dan kalau ada pendeta atau hamba Tuhan yang mengingatkan, oh semua diusir sama dia. Dia nggak pernah percaya sama Yesus. Dia nggak pernah percaya apa itu Kristen, apa itu Yesus. Dia nggak pernah percaya. Karena dia sedang bergelimang harta. Bos besar, triad, gangster. Tapi suatu hari dia ditangkap sama polisi. Kepolisian Inggris yang nangkap dia. Kemudian dia dimasukkan di sebuah penjara yang kotor, yang kumuh. Tapi karena dia punya uang, penjara yang kotor, yang kumuh itu dia renovasi, dia bersin, dia jadikan kantor. Menjadi base camp, kantor utama dia menjalankan bisnisnya yang kotor itu. Dari dalam penjara. Tapi Teddy Hong ini punya sebuah penyakit, insomnia. Penyakit susah tidur. Dan dia sudah ngalamin itu bertahun-tahun. Dia sudah berobat di Hong Kong, bahkan berobat ke Jepang, ke dokter yang luar biasa hebat. Nggak bisa sembuh. Dia harus tidur mengandalkan obat tidur. Itu pun kadang-kadang masih susah tidur. Suatu hari waktu dia di penjara, ada hamba Tuhan yang memberanikan diri menghadap sama dia. Biasanya diusir-usir, diadik sama dia. Ini hamba Tuhan yang memberanikan diri datang sama dia. Dia kasih sebuah Alkitab ke Teddy Hong. Dia bilang sama Teddy Hong,
Kalau kamu meninggal hari ini, orang akan ingat kamu seperti apa? Kalau kamu meninggal hari ini, orang akan mengingat kamu seperti apa? Hanya itu dikatakan sama pendeta. Pendeta tuh enggak khotbah, enggak menyampaikan firman. Pendeta tuh pulang. Tapi kalimat pendeta tuh terngiang-ngiang sama Teddy Hong. Sampai dia suatu malam mau tidur, nggak bisa tidur. Dia pegang itu Alkitab yang biasanya dia hanya taruh di lantai, nggak pernah tergerak hatinya untuk baca Alkitab itu. Karena dia nggak bisa tidur, dia mulai terngiang-ngiang lagi sama kata-kata pendeta itu. Dia ambil Alkitab itu, dia pegang. Kemudian dia bilang sama, kalau engkau Tuhan, yang kata pendeta itu Tuhan Yesus memang ada, buktikan. Buktikan dan buat saya bisa tidur. Kalau saya bisa tidur, saya akan terima engkau. Belum sempat ngomong amin, Teddy Hong tertidur. Ketika dia bangun, dia masih pegang Alkitab itu. Dia kaget. Dan dia mulai percaya siapa itu Tuhan Yesus. Keluar dari penjara, dia sudah percaya Yesus. 4 tahun dia menenangkan diri. Dia mulai tutup bisnisnya. Bisnis perjudiannya mulai bangkrut satu-satu. Akhirnya dia ambil keputusan. Dia tutup semuanya. Istrinya yang 4, yang 3 dia ceraikan. Gundik-gundiknya 7 pacar-pacarnya dia putusin semua. Dia mau hidup benar. Dia ambil keputusan untuk hidup benar. Karena dia sudah tahu siapa itu Yesus. Luar biasanya. Dia ambil keputusan bangun gereja. Dia bangun gereja. Jemaatnya gangster-gangster. Gerejanya hanya 15 menit. Tapi berangsur-angsur dari 15 menit jadi 30 menit, jadi 45 menit, jadi 1 jam sampai akhirnya ibadah mereka 2 jam. Dan isi daripada gereja itu jemaatnya akhirnya berjumlah 200 orang. Isinya gangster semua. Dan gangster-gangster itu akhirnya terima Tuhan Yesus semua. Bertobat semuanya. Mulai dari 1 orang yang punya kesaksian. Mulai dari seorang yang bernama Teddy Hong yang punya kesaksian. Saudara lihat, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menuai jiwa. Itu seorang Teddy Hong yang tidak percaya Yesus bisa dipakai Tuhan. Apalagi kita yang percaya sama Tuhan. Tuhan bisa pakai kita. Pertanyaannya bukan kita mampu apa enggak. Pertanyaan adalah kita mau apa enggak. Maukah kita menjadi bagian daripada amanat agung? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Maukah melalui kesaksian kita bisa menuai jiwa? Percayalah, ketika kita mau, kita andalkan Tuhan, kita selalu terhubung sama Tuhan, bangun hubungan yang erat sama Tuhan, percayalah, kita akan diberi kuasa. Kita akan diberi kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Dan melalui kesaksian kita, akan banyak jiwa yang dituai. Amin. Tugas seseorang yang bersaksi bukan tugas pendeta saja, bukan tugas gembala kul saja, tapi setiap orang yang percaya punya tugas menjadi saksi Kristus, termasuk saya dan saudara. Ambil keputusan untuk mau menjadi saksi bagi Kristus. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita akan tutup ibadah kul malam. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Engkau Tuhan tidak pernah selesai berbicara. Terus sampaikan isi hati-Mu buat kami, dan mampukan kami bukan hanya mendengar suara-Mu, tapi mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terkhusus hari ini Tuhan, kami minta kekuatan dan kemampuan dari Engkau. Kami minta kuasa yang dari Engkau, supaya kami bisa menjadi saksi. Biarlah melalui kesaksian kami akan kebaikan-Mu, akan kebenaran-Mu, akan mujizat-Mu, akan cerita-cerita-Mu saja Tuhan. Melalui kami bisa terjadi penuaian jiwa Tuhan. Banyak jiwa-jiwa akan diselamatkan Tuhan. Berkati kami Tuhan, dan mampukan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang baik, selama-lamanya baik dan selalu baik. Dan kami terima semua yang terbaik dari Kau di dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Baik, sebentar kita akan memberikan persembahan. Persembahan bisa diberikan dengan berbagai macam cara. Yang pertama, saudara bisa scan QR Code yang ada di layar saudara, atau bisa mentransfer ke nomor-nomor rekening yang juga ada di layar saudara. Atau saudara bisa memasukkannya dalam sebuah amplop,
kemudian bisa membawanya ke gereja dan masukkannya dalam kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Dan kita akan tutup ibadah kita, mari kita doa lagi. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami datang ke hadirat-Mu, berkatilah tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan itu Tuhan. Dan biarlah persembahan itu bisa Engkau pakai untuk memperluas kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami mau berpisah, kami mau pisah dengan membawa berkat yang dari Engkau Tuhan. Mari kita buka tangan kita dan kita buka hati kita. Saudara-saudara yang kasih, yang disayangi, cintai oleh Bapa di surga. Ketika kita berpisah, kita akan terima berkat yang terbaik dari Allah Bapa di surga. Melalui putra yang tunggal itu Yesus Kristus dan perantaraan yang manis melalui Roh Kudus memberikan kita berkat keselamatan dan berkat kesehatan. Berkat damai sejahtera dan berkat sukacita menyertai kita semua. Mulai pada hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang sudah terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.